Shalom teman-teman semua, selamat malam semuanya. Semoga kalian semua sehat dan stay at home, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Ya, kita jumpa lagi di Youth Online, ibadah Youth Online kita pada bulan hari ini. Pasti kalian excited banget. Ya, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, kasih setia-Mu pada kami pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang selalu Kau berikan pada kami Tuhan. Dan Tuhan, pada malam ini kami ingin memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Berkati setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan dan mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat
seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu
Shalom anak-anak kami yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak remaja dimanapun kamu berada saat ini, mungkin ada di rumah, ada di tempat yang lain, tapi kamu tetap bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Sekarang kecanggihan teknologi, kita bisa mendapat banyak hal di dalam gadget-gadget kita saat ini. Ya, tetapi bagaimana kamu menguasai dirimu, bagaimana kamu mempersiapkan dirimu untuk mengendalikan gadget kamu. Ya, sekarang sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini menjelang malam ini Tuhan, kami percaya kami mau sedang ibadah online Tuhan, youth Bapa. Karena Engkau telah memberkati kami, pujian penyembahan kami terlebih dahulu tadi. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau pimpin hamba-Mu, Engkau urapi bibir lidah hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau urapi juga anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Biar mereka Tuhan membuka telinganya, membuka hatinya untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua kami siap mendengarkan, ditaburi kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih pada malam hari ini kami bersyukur. Ya, kita bersyukur semua karena saat ini kita masih bisa beribadah ya. Sekalipun saat ini ada masih ibadah online, tapi gereja kita juga sudah mengadakan ibadah onsite. Kita bersyukur saat ini kita bisa beribadah. Itu semua karena kasih Tuhan, itu semua karena perlindungan Tuhan kepada kita semuanya. Jadi anak-anakku yang ada di rumah ya, seluruh remaja, pemuda-pemudi, semuanya yang di sini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tante Tiar menyampaikan firman Tuhan saat ini yang temanya yang diberikan kepada saya itu penguasaan diri, mengendalikan diri kita, mengendalikan dari hal mana banyak ya, karena saat ini dengan gadget kamu harus bisa menguasai diri kamu, mengendalikan diri kamu untuk mengarah yang lebih baik ya. Banyak di gadget itu bisa positif, bisa juga negatif ya. Tapi saat ini terlebih dahulu kita baca dulu firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 9. Kita baca sama-sama 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak ya. Itu firman Tuhan yang jelas mengatakan kepada kita semuanya, kita pemberita firman Tuhan, kita anak-anak Tuhan ya. Jangan kita sendiri yang ditolak. Jadi berarti kita harus menguasai diri kita. Jadi saat ini ya, persiapkan dirimu ya. Persiapkan dirimu karena segala sesuatunya kita kalau mau mendapat hadiah itu kita harus belajar mempersiapkan diri kita ya. Hidup ini adalah pertandingan, itu yang pertama. Ada 3 hal yang Katiar harus sampaikan kepada kalian. Hidup ini adalah pertandingan, yang itu diambil dari ayat 24. Bisa kamu baca nanti. Hidup ini adalah pertandingan ya. Hidup kita ini adalah pertandingan di dunia ini. Kalau seorang petinju atau seorang pelari, seorang atlet yang bisa kita tonton selama ini, bahkan aku lihat ya, seorang Indonesian Idol, kalau kita lihat mereka juga dilatih
dilatih untuk mendisiplinkan diri. Ada karantina khusus buat mereka sebelum mereka untuk masuk di dalam pertandingan. Begitu juga dalam diri kita saat ini, kita latih diri kita ya. Makanya saya bilang kita harus bisa melatih diri kita supaya kita cuman satu mendapat mahkota. Kalau di dalam pertandingan cuman satu mendapat hadiah, piala ya. Makanya sebelum kita bertanding kita mempersiapkan diri. Kita lihat ya pelari-pelari, kita masih tidur, mereka sudah berlari. Atlet renang kita masih tidur, mereka sudah di kolam renang, mereka sudah berenang, mungkin kita masih kedinginan tapi mereka jam 4, jam 5 sudah berenang ya. Mereka mempersiapkan diri menjadi juara, menjadi mendapat sesuatu yang terbaik. Apa yang mereka harus raih, mendapat emas kah, mendapat perunggu kah, mendapat perak kah, itu tergantung mereka bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk masuk di dalam pertandingan yang sudah ditetapkan oleh panitia ya. Dan begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap mempersiapkan diri kita. Kenapa aku bilang tetap mempersiapkan diri? Cuman kita juga satu hal, tujuan kita untuk mengenal Yesus Kristus, tujuan kita untuk memberitakan firman Tuhan, kita tidak mau manusia atau saudara-saudara kita binasa. Kita tidak mau manusia, saudara-saudara kita atau teman-teman kita tidak masuk surga. Ya, jadi saat ini pun kita mempersiapkan diri kita ya, sampai Tuhan datang yang menjemput kita nanti yang kedua kalinya, kita sudah siap ya. Saat ini jangan kamu putus asa ya. Sekalipun pandemi, apa yang Tuhan izinkan saat ini terjadi, seizin Tuhan, itu semua sepengetahuan Tuhan supaya kita juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak berarti kita putus asa, mengeluh kepada Tuhan, tidak. Tetapi kita dilatih oleh Tuhan. Saat ini Tuhan sedang melatih kita untuk semakin intim, untuk semakin dekat kepada Tuhan, mengangkat puji-pujian kepada Tuhan ya. Jadi belajar kita terus menguasai diri. Jangan lebih banyak kita membuka handphone kita, jangan lebih banyak kita main game, atau jangan lebih banyak kita melihat hal-hal yang negatif ya, yang tidak berpotensi dengan baik buat diri kamu sendiri, buat kita semua ya. Tetapi lakukan, perbanyak hubungan pribadi kamu kepada Tuhan. Saat kau belajar, minta perlindungan daripada Tuhan, minta Tuhan tuntun kamu dalam setiap pelajaran kamu. Kamu pasti mendapat nilai yang terbaik daripada Tuhan. Makanya Tuhan katakan dalam firman-Nya itu, persiapkan dirimu. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pelari sembarangan yang tanpa ada tujuan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan ada tujuan kita, yaitu memberitakan firman Tuhan. Tujuan kita itu adalah satu, keselamatan. Hanya keselamatan itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Ingat itu, jangan bermain-main kita semuanya. Jangan bermain-main kamu dengan gadgetmu. Karena di situ kamu bisa mendapat hal positif. Kau di situ bisa mendapat hal negatif. Tinggal kamu pilih mana yang prioritas buat kamu. Ya, buat kita semua anak-anak remaja ya. Yang kedua yang Kak Tiar akan sampaikan adalah penguasaan diri ya. Ayat 25. Penguasaan diri ya. Kita bisa menguasai diri kita ya. Dalam turnamen kemarin di Amerika Serikat, yaitu petenis, yaitu di turnamen petenis itu ada yang bernama Djokovic ya. Ada yang bernama Djokovic ya. Padahal dia ya sudah petenis yang luar biasa ya, yang dikenal seluruh dunia ya. Ya, seluruh dunia mengenal dia. Dia sudah mendapat banyak hadiah ya. Saat itu pun sebenarnya tanggal 7 September dia sudah mendapat beberapa nilai yang baik buat dia. Tetapi satu hal membuat dia gagal, sehingga dia tidak mencapai, tidak meraih kesuksesan itu. Bahkan dia tidak diikut sertakan turnamen itu lagi. Dia tidak ikut mengikuti. Karena apa?
dia tidak bisa menguasai dirinya. Kamu boleh baca saat dia mau smash gitu, dia bolanya tidak sesuai yang dia pikirkan ya. Dia marah, dia emosi, bahkan dia memukul bolanya sehingga orang lain yang ada di belakangnya itu kena. Dia jatuh dan dia pingsan ya. Itu membuat dia tidak dilanjutkan oleh panitia. Semuanya gagal. Yang seharusnya kalau dia bisa menguasai dirinya, dia sudah meraih kemenangan. Tetapi saat itu dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak bisa menguasai emosinya. Akhirnya dia tidak mendapat apa-apa. Ya. Seperti itu diri kita ya. Sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Sebagai kalian remaja-remaja untuk masa depan bangsa ini. Untuk masa depan gereja ini. Jangan kau bermain-main dengan emosimu di luar sana. Yang seharusnya ya. Kau melayani Tuhan. Tetapi kamu tidak mau belajar. Kenapa aku bilang belajar kita untuk menguasai diri? Banyak hal sekarang ini. Di gadgetmu selalu tekankan. Handphone itu bisa membuat kamu positif. Bisa membuat kau negatif. Di situ firman Tuhan tertulis. Tetapi di situ juga ada seks. Ada apa saja yang kau lihat di handphone itu. Bisa kau lihat bagaimana kamu bisa menguasai diri kamu. Apakah kamu lebih memperbanyak bersekutu dengan Tuhan? Apakah kamu lebih banyak baca firman Tuhan? Apakah kamu lebih banyak melihat hal-hal yang negatif, yang tidak diinginkan oleh Tuhan? Ya. Bahkan mungkin status kamu sendiri, hal-hal yang tidak mengenakan yang kita lihat. Bikinlah status kamu yang membangun orang lain. Yang membangun diri kamu sendiri. Bukan bikin status yang aneh-aneh. Ya, bisa menguasai diri kamu. Lebih perbanyak ya mungkin kamu lagi sedang baca firman Tuhan. Mungkin bisa bertemu keluarga bersama-sama keluarga. Ya, jangan dibikin yang aneh-aneh di status ya. Bikin yang terbaik yang bisa membangun orang lain, teman-teman kamu yang melihat status kamu. Itu juga membangun diri kamu sendiri. Kuasai dirimu, jangan seperti si Djokovic. Tidak bisa mengendalikan diri sehingga tidak mendapat piala, tidak mendapat kemenangan, tidak mendapat, hilang semuanya. Berkat-berkat yang dia terima seharusnya hilang semuanya. Sekejap itu saja karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Kita anak-anak Tuhan belajar untuk mengendalikan diri kita. Mungkin ada orang lain yang mencaci maki kita. Mungkin ada orang lain kata-kata kasar, kata-kata kotor untuk kita. Satu hal, kuasai dirimu, gak usah balas dengan caci maki. Kuasai dirimu, gak usah kamu marah-marah. Kamu bilang kepada Tuhan Yesus, berikan aku Tuhan kesabaran. Berikan aku jawaban-jawaban yang berhikmat untuk menjawab setiap orang yang mencaci maki kamu. Itu tadi, belajar menguasai diri. Bukan berarti Kak Tiar tidak pernah marah, bukan berarti Kak Tiar tidak pernah emosi. Tapi saat Tante Tiar marah, saat Tante Tiar emosi, saya langsung sujud di hadapan Tuhan. Saya langsung minta ampun kepada Tuhan. Bukan berarti tapi saat kita itu minta ampun, mengulangi kesalahan yang sama. Tidak seperti itu. Kita minta ampun, belajar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, itu anak-anakku yang aku kasih di rumah. Belajar, ya. Belajar menguasai diri kamu. Hati-hati saat ini. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang tidak. Jarimu menjadi harimau. Kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata yang negatif, semua itu sekarang tergantung dari jarimu jempol. Ya, mari minta kepada Tuhan.
belajar untuk menguasai diri kita. Itu yang penguasaan diri ya. Di sini hidup harus punya tujuan ya. Aku selalu katakan kepada anak-anakku, hidup kita ini punya tujuan. Saya senang ya saat ini saya dari dulu juga saya jadi pelayan Tuhan, bukan berarti dari Cahaya Kemuliaan ini saya melayani Tuhan. Dari kecil saya sudah melayani Tuhan. Di gereja saya yang lama di kampung saya sudah melayani Tuhan. Pelayanan itu bukan cuma sekedar di mimbar pujian, menyampaikan firman Tuhan ya, memusik yang hebat ini. Bukan itu saja ya. Bukan itu saja ya. Hidup harus punya tujuan itu, bukan itu aja ya. Bahkan sebenarnya ya, menyapu ya, memberikan makan orang itu juga pelayanan. Apa itu menjadi tujuan kita? Yaitu menyenangkan hati orang. Kalau orang-orang yang di depan kita senangkan, itu juga sudah termasuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya Tuhan katakan kan, saat engkau mengunjungi aku di penjara, ya, saat engkau memberikan aku makan, ya, banyak seperti itu. Ada yang bilang katakan, kapan saya kunjungin kau Tuhan ke penjara? Kapan aku kasih makan? Ya. Tapi Tuhan katakan orang-orang yang miskin, orang-orang mungkin yang tidak peduli orang lain, kita kasihi, kita perhatikan, kita peduli kepada itu juga sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, hidup harus punya tujuan. Kalau kamu punya tujuan hidup kamu sekolah, tujuan saya ini, lurus kamu. Ya, tujuan kamu itu apa? Jangan melenceng ke kiri dan ke kanan. Ya, lurus. Apa yang artinya lurus itu? Ialah kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, kamu sebagai pelajar lah, janganlah kamu lebih banyak bermain game daripada kamu baca buku. Saat ini tidak lagi kamu ambil buku, ini buka buku, baca halaman segini, bukan lagi itu. Kalian sekarang di gadgetnya sendiri sudah banyak. Kemarin saya juga ngomong sama Kak Ipan, sekarang ini buku sebenarnya nggak begitu berlaku. Karena apa? Di handphonemu itu sudah ada semuanya. Tinggal kamu bagaimana tujuan kamu, ya. Tujuan kamu bagaimana untuk mengendalikan handphonemu itu. Kalau saat ini saya senang sekali, saya bisa dulu saya sekolah minggu bersama anak-anak remaja sekarang ya. Saya melihat mereka bertumbuh luar biasa, melayani kembali bersama-sama dengan Kak Tiar. Saya ingat Bang Tommy, ya, Bang Tommy sekarang dia sudah menikah juga ya. Itu juga anak sekolah minggu saya. Dia menjadi rekan sepelayanan saya. Bang Ipan yang sekarang anak remaja menjadi pemimpin kalian dipercayakan gereja reintergenerasi, itu juga anak-anak sekolah minggu saya. Aku bangga. Ya, mereka punya tujuan satu saat nanti saya besar, saya juga bisa melayani seperti kakak-kakak saya, seperti bapak-bapak sependahulu saya. Ada tujuannya. Saat ini berhasil mereka. Kalau kamu berhasil, ada tujuanmu untuk melayani Tuhan, berkat jasmani itu juga mengikuti dari belakang. Ya, Kakak Fani, ya, Kakak Kesia. Bahkan kayak kemarin ya, aku nyanyi adu-adu untuk sekolah minggu, mereka tertawa. Mereka ingat dulu. Karena itu lagu mereka yang Kak Tiar dulu juga pernah saya bawa. Ya. Dan sekarang juga anak-anak remaja ya, yang dulu di Cengkaring, kamu juga anak-anak sekolah minggu saya dulu. Yang ada di Citra Raya juga, kamu juga pernah saya ajarin untuk sekolah minggu dulu. Yang di Green Garden. Ya, tapi sekarang Kak Tiar jadi senang sekali ya. Bangga gitu. Anak-anak yang diajar sekolah minggu menjadi teman. Kalian yang akan nanti terus melanjutkan pelayanan ini. Melanjutkan pelayanan yang ada dalam gereja kita. Kita bangga semua. Aku dan Pak Antoni bangga ya. Kalau kami sekarang ya, gadget tidak mengerti. Ya, pegang ini sound system tidak mengerti. Ya,
Ya, kami juga belajar dari kalian ya. Kalian bisa menuruti nasihat oleh sebagai kakak rohani, dan kami juga belajar dari anak-anak kami. Bukan berarti sebagai orang tua juga tidak pernah melakukan kesalahan. Bukan. Tapi satu hal Kak Tiar, anak-anak remaja, kamu harus punya tujuan hidup nak. Ya, punya tujuan hidup ke depan. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Kamu jangan takut, kamu jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Orang bersekolah bukan karena orang tuanya kaya. Tapi kamu punya hati. Ada hatimu untuk sekolah. Ada hatimu untuk kuliah. Tuhan buka jalan. Ingat itu. Penting kamu punya tujuan yang positif. Saatnya pulang ke rumah, pulang kau ke rumah. Saatnya berkumpul di rumah, berkumpul di rumah. Satu saat nanti kamu tidak bisa lagi kumpul bersama keluargamu di rumah. Tidak bisa lagi kamu bercanda bersama papa mama di rumah, bersama kakak dan adik di rumah. Karena kalian nanti punya keluarga masing-masing, akan meninggalkan orang tuanya dari rumah. Kamu kumpul sama keluargamu, kakakmu kumpul sama keluarganya, adikmu akan kumpul dengan keluarganya. Ya, mereka semua, kalian semua akan berhasil satu saat nanti karena penyertaan Tuhan. Ya, di luar Tuhan katakan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi anak-anakku yang ada di rumah, hidup ini adalah pertandingan. Ya, penguasaan diri, kuasai dirimu. Hidup harus punya tujuan. Sebagai anak-anak Tuhan, belajar kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ingat Kak Tiar, aku katakan, di luar Tuhan kamu tidak dapat apa-apa. Tetapi karena Tuhan, kamu akan berhasil. Kamu berhasil karena Tuhan, itu bukan hasil usahamu. Itu bukan kuat dan gagahmu. Tapi itu semua pemberian Allah. Ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, seperti firman Tuhan yang kemarin juga yang disampaikan. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk hamba Tuhan, bukan untuk kakak-kakak rohani. Tapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kamu, hargamu sungguh sangat luar biasa. Karena ada Yesus di dalammu. Kita sungguh sangat berharga. Nilai kita tinggi di mata manusia karena kita anak-anak Tuhan. Kita ini anak-anak Kristus. Terima kasih firman Tuhan saat ini, ingat. Kuasai dirimu. Bisa kamu mengandalkan dirimu untuk pegang gadgetmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati anak-anakku yang ada di rumah. Dimanapun kamu berada saat ini. Itu kebenaran firman Tuhan yang Kak Tiar sampaikan. Tidak sempurna, tapi kita belajar dari firman Tuhan yang sedikit ini yang disampaikan. Biar Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang meneguhkan hati kami, Tuhan. Kami Tuhan bukan petinju sembarangan Tuhan. Kami bukan pelari tanpa tujuan Tuhan. Kami anak-anak Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai anak-anak kami Tuhan. Menjadi berkat, menjadi teladan Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Sebagai pengenal Kristus Tuhan. Kami percaya Bapa, mereka dapat menguasai, mengendalikan dirinya Tuhan. Tuntun anak-anak kami Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan buruk. Dari seks bebas Tuhan. Dari hal-hal dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, moral yang baik. Moral yang daripada Tuhan. Karakter daripada Tuhan Yang menguasai setiap anak-anak kami Bapak. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Engkau berkati Tuhan para kakak-kakaknya Tuhan. Yang mempersiapkan semuanya ini Bapak. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Bapak.
Kami sudah selesai ibadah online untuk youth Bapa. Pujian penyembahan yang kami naikkan, biarlah itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan begitu juga anak-anak kami Bapa. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Dan kita mau berdoa, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak yang kasih, angkat tanganmu. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus yang menjemput kita yang kedua kalinya. Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. And as you speak, 100 billion failures disappear. When you lost your life so I could find it here. If you left the grave behind you, so will I. I can see your heart and everything you've done. Every part designed in a work of art, covered in love. If you gladly just surrender, so will I can see your heart in billion different ways. Every precious one, the child you died to save. If you gave your life to love them, so will I. Like you would again 100 billion times. But one measure could amount to your desire. You're the